Generasi sekarang udah beda. Dia jauh lebih kritis, dia jauh lebih paham, dia jauh lebih substantif. Dan memang kadang ada beberapa problem kayak dia lebih terburu-buru, instan. Tapi gue sedikit yakin bahwa generasi kita ini punya POV yang beda. Di depan kita hit masing-masing ada kartu cerita. Apa idenya dibalik ini? Karena hanya kartu yang bisa jujur. Menurut gue sih bukan kartunya yang bisa jujur, tapi cuma kartu yang gak punya malu buat nanya apa aja. Dewan juri nilai intonasi bikin pusing satu generasi. Ini lomba cerdas cermat atau nyanyi. Pas kritis dikit langsung dibilang tak tahu artikulasi. Kenapa nih anak yang jadi tanda kutip korban dari si juri-juri ini justru solusinya adalah dikasih beasiswa gitu. Terus seakan-akan semua orang mau langsung jump in di satu case ini. Padahal sebenarnya yang kita perjuangkan kan bukan hanya anak ini ya. Kita pengen kondisinya lebih baik secara umum gitu. Kenapa kita nggak lihat root cause-nya sih? Apa realita jadi orang dewasa yang paling beda dari bayangan lu pas kecil dulu? Wah. Ternyata orang dewasa serapuh kita pas masih kecil juga ya. Gue pikirnya pas gue kecil tuh lihat-lihat orang dewasa tuh orang-orang yang udah jadi kan. Mereka ada di titik dimana mereka gak harus khawatir apa-apa lagi karena mereka superhuman gitu. Tapi pas gue dewasa sih gue mikir kayak ternyata masalahnya ke bawah terus ya. Jadi gak akan ada titik dimana kita nyampe situ terus kayak kita bakal hidup selamanya bahagia. Tapi kita jadi harus berkenalan dan berdamai sama masalah-masalah yang bakal terus ada. Selamat datang di Merayakan Cerita. Kali ini gue gak sendiri tentunya ya. Bareng Zahid Ibrahim. Halo, apa kabar Rian? Sehat banget. Dan tentunya kali ini kita bakal ngebuka sisi-sisi terdalam sebenarnya di antara kita berdua. Terdalam banget nih. Terdalam banget. Kalau ada topeng pun itu kita pengen buka topengnya tuh. Ya masalahnya gue tadi tuh habis ke gym terus punggung gue tuh agak nyeri. Jadi gue gak tahu sedalam apa kita bisa menyelam hari ini ya. Oke. Nah sebelum kita mulai, karena pembahasannya memang agak cukup dalam ya, karena gua sama Zahid ini cukup sering kayak muncul di isu-isu yang berkaitan tentang Gen Z, masalah-masalah self improvement juga, pengembangan diri dan lain-lain. Dan untuk menemani obrolan kita hari ini, kita udah ditemenin kopi enak Indo. Ini salah satu kopi yang paling enak nih di daerah sini nih, konon ya. Dan gue juga udah nyoba sih. Udah nyoba? Lo harus nyoba sih juga nanti. Gue harus nyoba, nanti gue coba. Oke. Kita langsung di depan kita hit masing-masing ada kartu cerita. Ini random kayaknya isinya ya, gue juga belum baca satupun. Dari Zahid juga gak dibaca dulu kan. Ini pertama kali gue tapi lihat adanya kartu-kartu ditaruh seperti ini di suatu podcast. Oh ya. Apa idenya dibalik ini? Karena hanya kartu yang bisa jujur. Oh gitu. Jadi ceritanya kita bakal menjawab apapun yang diminta oleh si kartu ini. Menurut gue sih bukan kartunya yang bisa jujur, tapi cuma kartu yang gak punya malu buat nanya apa aja. Gak punya perasaan ya. Iya. Punya hati buat. Ya. Gimana? Kita langsung mulai? Boleh, yuk. Jadi nanti kalau gue baca berarti lu yang jawab, begitupun sebaliknya. Oke, kita ganti-gantian berarti ya. Oke, siap. Mau siapa dulu? Sweet, lu tahu sweet gak? Pakai jempol, pakai biasa aja. Biasa tuh jempol atau gini? Gini. Itu bule. Yang biasa tuh gini. Iya udah gue ikut loh. Yang biasa. Lu biasa tahu yang biasa kan? Yang pakai gini. Iya. Sweet. Gue menang. Gue baca dulu ya. Oke. Deg-degan lagi gue. Ceritain. Suatu kegagalan yang paling lu syukuri dalam hidup. Kegagalan yang paling gue syukurin. Udah baru pertama udah deep aja nih. Cukup banyak kegagalan. Cuma ada satu yang paling gue inget ketika gue hampir ditolak semua kampus yang gue apply. Itu tahun berapa? Itu 2018. Itu hampir dari SNMPTN, dari SBMPTN, dari jalur-jalur lain. Bahkan gue pernah kayak ikut jalur-jalur kedinasan gitu juga. Iya. Gue pernah kepikiran untuk ikut kayak ada sekolah penerbangan kayak gitu-gitu, ketolak. Dan penolakan-penolakan itulah yang akhirnya sempat bikin gue jatuh depresi. Sampai kemudian akhirnya gue coba berdamai bahwa ya mungkin ini bukan yang tepat untuk diriku pada saat itu. Nah kemudian ada pemantik pada saat itu ketika aku nonton bareng sama kakek Mata Najwa. Jadi disitulah kayak gue ngelihat keren banget ya bisa jadi kayak Mbak Najwa. Akhirnya kepikiran lah akhirnya jadi jurnalis. Jadi pada saat itu keputusan yang harus gue ambil adalah gue mesti ke Jakarta. Kenapa? Karena Mbak Najwa tinggal di Jakarta,
kemudian ada media banyak di sana dan gue udah mutusin gue harus di Jakarta. Jadi pada saat itu gue syukuri kegagalan-kegagalan kayak gue ketolak pada saat itu gue apply di Unhas kampus di Makassar, terus di beberapa daerah lain juga sampai kayak apapun kampusnya yang penting ke Jakarta. Dan pada saat itu gue apply jalur lain, akhirnya keterima lah di kampus sekarang di UIN. Dan di UIN ini ternyata ngebuka akses gue lebih bisa mendekati apa yang gue mau. Dan itu sangat gue syukuri sih, dari penolakan itu ternyata bikin jalan-jalan baru. Itu sih yang gue syukurin. Pinter banget berarti, karena lu menyadari kalau lu harus keluar dari permainan yang lu kira lu harus menangin. Tapi sebenarnya yang paling smart itu adalah lu pindah aturan mainnya. Jadi mungkin lu dulu tuh mainnya dengan aturan bahwa lu harus jadi yang terbaik lewat jalur-jalur universitas ini. Dan status atau identitas lu datang dari lu diterima dan juga tinggi di satu identitas ini kan. Tapi lu sadar lu gak mau main itu, jadi lu pindah aturan mainnya. Dan lu ke Jakarta, dan sekarang apa yang ngejadikan lu beda dengan apa yang waktu itu lu pikir bakal ngebentuk lu jadi orang gitu. Bener banget. Dan gue sadari akhirnya pelan-pelan kayak, ya gue bersyukur dengan banyaknya penolakan, dengan banyaknya hal-hal yang gue sebut sebagai hambatan justru bikin gue semakin jauh lebih ready dan jauh lebih kuat aja gitu. Oke, sekarang giliran Anda. Silakan. Apa keputusan paling berani yang pernah lu ambil demi menyelamatkan mental? Keputusan paling berani ke psikolog sih. Jadi gue tahun lalu tuh ke psikolog akhir tahun. Karena kayaknya ada beberapa beban emosional yang gue bawa dari gue kecil gitu. Dari zaman gue sekolah. Kayak ada beberapa konflik-konflik sama teman-teman pas zaman gue SMP, SD. Yang kemudian karena apa yang terjadi setelahnya, gimana orang dewasa dan berotoritas menghandle itu, gue ngerasa kayak kita tuh semua stuck di versi kecilnya. Jadi dia mungkin stuck di versi A, gue stuck di versi B. Karena di saat itu menurut gue orang dewasa yang bertanggung jawab untuk ngeredam konfliknya. Ya mungkin ya atas keterbatasan apapun mungkin tidak terlalu bisa melakukan itu. Atau tugasnya mereka sebagai orang dewasa seharusnya. Akhirnya kayak gue ngepegang label yang gue keep dalam sampai gue dewasa. Dan dia juga mungkin gitu. Sampai akhirnya ya gue ke psikolog dan basically tugasnya di psikolog itu adalah ngelepas label itu sama siapa diri gue sekarang gitu. Ya karena kenyataannya di sekitar kita kan juga gitu ya, banyak orang sebagai orang dewasa tuh misal dia gak mau ngambil suatu kesempatan atau dia ngesensor dirinya terus menerus atau dia gak berani ambil resiko atau berdiri di posisi-posisi yang berotoritas gitu karena dia ngerasa dirinya gak pantas. Dan kenapa gak pantas? Oh karena linknya adalah gimana orang berotoritas dulu ngebikin dia ngerasa gitu. Misal label apa yang dikasih. Entah dari hukuman dari sekolah atau dari orang tua atau figur otoritas apapun itu. Jadi dulunya gue takut sih. Karena ya mungkin agak gak enak kan. Kayak ngekonfrontasi apa yang harusnya kita konfrontasi gitu. Karena kalau lu ke psikolog dan lu mau benar-benar heal gitu kan dari beban emosionalnya. Lu harus bersedia berhadapan sama apa yang dalam kontrol lu yang lu lakukan salah gitu. Sedangkan kebanyakan orang pasti pengen dirinya merasa paling benar kan. Makanya beban itu dibawa terus menerus. Jadi gue merasa untuk bisa ke profesional dan kayak nerima apa adanya. Apa yang dikontrol gue apa yang enggak. Dan seberapa jauh tanggung jawab gue seberapa yang itu punya orang lain gitu. Untuk bisa ngeliat itu di unpack menurut gue lumayan berani. Ini sedikit apa ya, gue ngelihat diri lu tuh Hit sebenarnya udah cukup punya regulasi emosi yang kuat. Terus ini pandangan dari sosial media kayak lu bisa ngehandle diri lu dengan baik. Tapi ada beberapa sisi-sisi yang kayak gue baru tahu, oh ternyata Zahid bahkan memberanikan diri untuk ke psikolog gitu. Nah mungkin apa yang akhirnya berkesan banget ketika lu memutuskan untuk melakukan itu? Itu menurut gue valid ya. Kalau sebetulnya kadang tuh ada tendensi yang gue agak lemah juga meredam ya. Kadang kalau misalnya lu marah tuh lu mau cus di medsos kan. Kayak lu mau kegelisahan lu divalidasi orang kan. Tapi sebetulnya ya itu salah satu kesalahan yang kita buat sih. Dan kadang juga mungkin gue buat ya. Kayak waktu itu sempat ada periode di mana gue meluapkan semua itu di media sosial lewat konten-konten gitu.
Padahal seharusnya enggak gitu. Karena dengan lu melakukan itu lu jadi candu sama adiksinya pas lu dapat validasi dari orang. Dan jauh gak bikin tenang kan sebenarnya. Iya, karena ya sekarang lu lempar cerita ke publik yang tidak tahu sekompleks apa kejadian aslinya dan kayak lu membuat orang bertanya-tanya dan berinterpretasi tentang ya luka yang dari masa formatif lu yang harusnya lu beresin sendiri kan. Jadi ya mungkin itu alasan kenapa gue menghindari bahas di publik ya. Kecuali gue ada di titik yang kayak oke, gue bisa jawab ini dan tidak merasa pergejolakan emosi yang begitu tajam gitu. Oke. Kita tanya Rian lagi ya. Apa prinsip yang bikin lu tetap pede meskipun lagi gak ada pencapaian yang bisa dipamerin? Prinsip yang tetap bikin pede. Ada satu kalimat gue pernah selalu dengar bunyinya et maiora natus sum. Dia artinya adalah kita dilahirkan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar daripada diri kita. Jadi dari situ kayak gue menganggap bahwa tembok di rumah di kampung gue itu tuh harus gue lebih besar lagi. Gue harus, makanya ada keputusan gue ke Jakarta, gue mengambil keputusan untuk nyoba A, nyoba B, nyoba C, nyoba D, sampai kemudian gue menemukan pattern yang ini sesuai dengan gue. Jadi melawan keberanian-keberanian itu tuh akhirnya bikin gue bisa sedikit melatih otot keberanian gue gitu. Dan dari situ akhirnya itu jadi satu pegangan prinsip bahwa ya memang kita dilahirkan untuk melakukan hal yang lebih besar gitu. Bahkan dengan radikal gue mungkin bilang bahwa jadilah yang terbaik gitu di dunia. Apapun bidang yang teman-teman pilih pada saat itu, gue pengen jadi yang terbaik. Dengan apa yang gue bangun, apa yang gue tulis, apa yang gue lakukan, semua akhirnya mengarah ke sana. Karena gue merasa bahwa ada tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada diri gue dan gue harus melakukan itu gitu sebagai panggilan gitu. Dan dari situ kayak gue akhirnya melihat juga beberapa pola kayak misalnya di kampungku tuh jaraknya mungkin sekitar 10 kilo dari rumah. Ada satu perempuan keren namanya Iretna Kencana Coli Pujie Arung Pancana Toa. Wow. Dia dari abad ke-19 sebenarnya dan satu-satunya perempuan yang akhirnya karya yang dia terjemahkan itu diakui sama UNESCO sebagai Memory of the World tahun 2019 karena berhasil mengumpulkan epos terpanjang yang ada di dunia. Namanya Sura Ilagaligo. Panjangnya tuh ngalahin Mahabharata yang ada di India. Dan ya dia dari kampung sederhana, dari Kabupaten Baru sama kayak gue. Dan dari situ gue percaya bahwa ya kita bebas melakukan apapun sebenarnya selama kita percaya bahwa ya kita lebih besar daripada apa yang kita bayangin. Itu sih prinsip yang gue selalu pegang. Jadi lu sangat mengambil inspirasi dari latar belakang dan juga akar lu gitu ya? Ya. Dan dalam melakukan itu apa yang ngebuat lu ngerasa bahwa kayaknya diantara semua prinsip dan alternatif yang lu bisa pilih, lu harus milih apa tadi pepatah Latinnya? Et maiora natus sum. Dan itu kata per kata lu tahu artinya? Iya. Apa coba? Satu tadi bahwa kita maiora dilahirkan, natus melakukan, sum hal yang besar. I see. Dan dari situ kayak gue mengibaratkan bahwa kita punya tanggung jawab sebenarnya yang diwariskan jangan-jangan oleh leluhur kita. Salah satunya ya dalam DNA kita ini ada DNA pejuang gitu. Ada DNA yang mereka mengorbankan pengetahuan dan juga kebijaksanaan mereka. Jadi rasanya karena gue cukup kental dengan suku Bugis. Jadi kayak di Bugis tuh siri atau rasa malu dan harga diri itu begitu tinggi. Jadi kayak kalau kita gak jadi apa-apa dalam struktur sosial dan segala macam, itu tuh tekanannya luar biasa besar. Dan dari situ dari kecil gue dididik untuk ya lu harus merantau, lu harus keluar, lu harus jangan pulang kalau misalnya gak sukses. Kemudian di kampung bantu. Dia budaya-budaya itulah yang akhirnya bikin gue kayaknya akhirnya memilih prinsip-prinsip kayak gitu. Dan menurut lu itu sesuatu yang positif? Bagi gue ya, karena gue merasa ditekan, didorong tapi in a positive way ya. Oke. Itu sih. Dan apakah lu merasa beruntung karena lu bisa ngambil ini secara positif? Karena kalau gue bayangin gue di posisi lu, mungkin itu tekanan yang sangat besar dan kayak 80% kemungkinan gue bakal memberontak sih. Kenapa? Karena menurut gue
ada yang lebih besar dan lebih penting daripada gue ngejar sesuatu. Gue ngerti itu. Iya, dan kayak mungkin karena gue abis kuliah di luar juga kan, dan ya kebanyakan orang sebenarnya fokusnya ya ke hidup yang baik buat dirinya aja gitu. Jadi ya gue juga ngerti sih datang dari lingkungan yang mungkin kalau di Riau sih kelompok suku Minang dan semacamnya yang emang mereka merantau juga kan. Ya. Dan ada cukup tekanan jadi besar juga, cuma ya gue nggak tahu ya. Menurut gue generasi kita itu termasuk generasi yang mulai banyak bertanya-tanya kan. Dan mungkin kita bisa lempar tanyaannya ke penonton juga, mana tahu mereka ada pendapat tentang itu. Tekanan itu tadi ya. Iya. Oke. Lanjut. Pernah nggak lu ngerasa jadi orang asing di jalur hidup yang lu pilih sendiri? Mungkin tahun lalu sih gue ngerasa jadi orang asing lebih karena kayak gue mulai ngerasa kayaknya gue gak terlalu yakin sama jalan yang gue pilih ini. Dan mungkin sempat ada kayak penyesalan dan juga sedikit amarah mungkin ya, karena lu ngerasa apakah ini adil gitu. Karena maksudnya gue tuh ngerasa bahwa gue tuh mulai ngonten dan dapet tabungan kan di akhir SMA ya. Jadi lumayan cepat untuk ngerasain pegang uang sendiri gitu. Dan gue waktu itu paling males dibilang orang kayak apa ya, dibantuin orang tua gitu. Walaupun sebenarnya kalau sekarang sih ya gue harus aku itu ya. Cuma kalau dulu mungkin gue gak terlalu suka di asosiasiin itu. Jadi gue kayak dari apa-apa semua gue biayain sendiri. Dan kuliah juga gue biayain sendiri sampai selesai. Cuma akhirnya di akhir tahun kuliah tuh gue baru mulai lihat kayak teman gue yang kayak excel atau jauh perjalanannya itu semua yang memanfaatkan dukungan atau support dari strukturnya gitu. Jadi kayak ya mungkin gue nabung 5 tahun tapi dalam semalam 2 malam teman gue dari keluarga berada gitu bisa ngalahin dari segi jumlah apa yang udah gue tabung selama 5 tahun gitu. Jadi gue ngerasa gue ngambil risiko besar tapi ternyata gue masih di garis start aja belum nyampe mungkin di POV gue ya. Jadi mungkin ada sedikit kemarahan di situ. Tapi akhirnya ya gue jadi belajar kayak ini alasannya kenapa kita harus fokus ke jalan sendiri, karena ya faktor X-nya kebanyakan gitu. Gue mau marah sama orang gara-gara dia dibantu orang tuanya juga ngapain, dan ya itu mungkin ya rezeki dia kali. Tapi jadi ini nyadarin gue kalau misalnya gue mau bikin keputusan tuh jangan main-main di permainan statusnya orang lain gitu. Kayak dulu mungkin gue ngejar status di bagian A, tapi ternyata pas itu gue sadar kayak orang-orang yang berstatus di sini juga banyak faktor X yang dukung dia jadi terbaik di status itu gitu. Gue pindah ke B juga kayak gitu sama, banyak faktor X-nya. Jadi yang terbaik emang gue kayak narik yang menurut gue nyambung dari masing-masing tempat, terus gue gunain buat ngebangun jalan gue sendiri. Kita menurutku hidup di era yang dimana tuh terlalu banyak pilihan gitu, yang seolah-olah kayak kita harus telan semuanya gitu, karena kayak kita didorong atau mungkin kita ngelihat sesuatu yang kirinya pas untukku. Nah, gimana akhirnya lu bisa yakin akhirnya bahwa ini keputusan yang harus gue ambil gitu? Kayaknya gue gak pernah sepenuhnya yakin karena ya terlalu banyak sebetulnya hal yang terjadi dan terlalu cepat juga perubahan. Jadi gue lebih kayak banyak mencoba untuk hidup di masa kini sih. Kayak mindfulness ya. Iya makanya. Dulu tuh gue sempat stres pas gue pindah ke Jerman karena gue ngerasa gue harus mulai semuanya dari nol. Pas gue ngambil program pertukaran pelajar kan lu harus ngambil itu seleksinya kan setahun sebelumnya kan. Setahun sebelumnya gue pengen. Terus pas gue dapet kayak gue berangkat, gue mulai semuanya dari nol. Sampai akhirnya ya kayak gue harus mulai live in the moment gitu kan. Baru gue mulai suka justru, dan gue mulai kayak nemu pijakan gue di sana, dan justru gue sedih pas balik lagi. Makanya sekarang gue berkali-kali pindah-pindah karena ya gue harus kuliah di luar negeri gitu. Balik ke Jakarta lagi baru gue sadar, kayaknya di Jakarta gue juga bakal ngerasa kayak gitu. Cuma bedanya sekarang gue bakal lebih aman lagi karena gue tahu, dulu gue pernah ngelakuin atau ngelewatin ini, dan akhirnya kalau misalnya gue mutusin buat live in the moment, kualitas hidup gue sama-sama aja gitu. Kayak level kebahagiaan relatif gue di Jakarta sama aja kayak pas gue di Jepang waktu itu. Jadi gue pernah kayak akhirnya juga melihat bahwa ada sesuatu yang lebih penting, kayak bahwa hidup hari ini tuh penting. Tapi ketika kita kebingungan dengan jalan yang kita pilih, sebenarnya yang lu mesti lakukan adalah jalan aja dulu. Kadang tuh gue ngerasa ketika jalan dulu aja,
jalan setapak demi setapaknya tuh bisa kayak kebentuk gitu. Ya semuanya tentang langkah selanjutnya kan. Betul. Oke. Gimana cara lu nyikapin ekspektasi sukses di usia muda yang makin gak masuk akal? Wah ini sering sih. Apalagi kayak mungkin sangat berpengaruh tuh bagi gue sosial media ya. Bikin kita semacam ada perbandingan sosial yang kayak terus-terusan akhirnya tuh diafirmasi oleh lingkungan terkecilnya kita gitu. Mungkin keluarga, oh dia umur sekian udah punya 1 miliar. Atau misalnya sebelum umur 30 dia udah punya rumah dan lain-lain. Yang ingin gue sebenarnya lakukan terutama dengan mungkin ekspektasi orang ketika misalnya ngelihat pekerjaan kita adalah gue pengen coba nunjukin bahwa gue gak ingin hanya fokus untuk to have. Tapi gue pengen fokus untuk to be gitu. Dan to be ini jalan yang panjang gitu. Menjadi fokus ke karakter, fokus ke ngebangun apa yang menurut gue tuh penting untuk karakter buildingnya gue sendiri. Dan akhirnya mulai dari konten, mulai dari bagaimana gue nunjukin personality dan segala macam itu tuh jarang kayak gue punya ini loh, gue punya B, gue punya C dalam artian untuk flexing. Sehingga itu tuh pelan-pelan mengurangi ekspektasi orang ketika ngelihat oh ternyata Rian bla 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 begitu dan segala macam. Jadi memang jalan yang gue pilih akhirnya meskipun tampak menyakitkan di awal adalah fokus ke to be tadi. Fokus ke menjadi dulu dibandingkan kayak ya gue berusaha untuk to have terus gue ngejar dan segala macam sampai kemudian pernah di masa kayak gue ngejar angka terus sampai ada titik di mana gue kelelahan karena gak ada habisnya gitu kayak kita ngejar angka, kita ngejar apapun yang akhirnya kita anggap oh ini milik kita semua gitu. Tapi ketika gue fokus membangun, gue fokus to be tadi, yang lain tuh ikut akhirnya dan ya gue sangat menikmati proses membangun itu sih. Ya, lu pernah denger gak pepatah bahasa Inggris not wanting something is as good as having it. Jadi kalau misalnya lu gak mau sesuatu, rasa kebahagiaan dalam diri lu tuh sama aja kayak lu punya hal itu gitu. Misal lu gak mau badan yang bagus atau lu gak tertarik sama pace lari yang cepat gitu. Kalau lu gak mau itu perasaan bahagia lu kan sama-sama aja. Kayak bagi sebagian orang penting banget bagi mereka nonton konser artis favorit mereka. Tapi kalau lu gak mau, ya level bahagia lu sama-sama aja. Orang pikir dia bakal bahagia pas punya rumah kan. Tapi kalau misalnya lu gak mau, level bahagia lu yang di dalam kan sama-sama aja. Buat gue itu ngebantu banget sih di gue. Lu pernah ngerasa ke tekanan untuk jadi ini, jadi itu. Dan ekspektasi ini tuh bertumpah ke orang lain yang ada di sekitar lu gak? Jujur pernah sih. Kayak akhirnya ketika gue ngebangun beberapa yang akhirnya gue bisa dibilang achieve juga. Kayak gue bangun komunitas, gue bangun media dan lain-lain. Akhirnya mau gak mau untuk bisa sedikit. Dulu tuh gue cukup egois sih Zid. Kayak gue nganggap bahwa gue harus menyelesaikannya sendiri gitu. Gue cukup perfeksionis dalam hal apapun. Kayaknya dia gak bisa ngerjain deh. Kayaknya gue gak percaya sama dia dan lain-lain. Jadi pelan-pelan akhirnya gue menyadari bahwa sepenting itu untuk mendistribusikan peran, mendistribusikan pemikiran ke orang yang benar-benar kayak kita coba ingin jalin hubungan dengan dia. Sampai kemudian itu akhirnya bikin pundak gue makin ringan karena gue betul-betul kayak menyerahkan apa yang awalnya benar-benar setumpuk pemikiran ke orang-orang lain gitu. Jadi gue merasa ketika membagikan itu terutama ke circle terdekat yang akhirnya sekarang kayak kita ngebangun sama-sama itu jauh lebih ringan sih. Oke. Gimana cara lu nyimbangin ambisi sama kebutuhan buat sekedar jadi manusia biasa? Ambisi sama kebutuhan. Jujur gue ngerasa kayak orang yang gak terlalu ambisius ya. Dulu gue sempet ambisi banget tapi makin kesini gue kayak ambisinya mulai redam. Karena salah satunya ya mungkin framework yang gue pakai kalau agak susah buat gue sekarang untuk bisa atau merasa bahwa gue harus jadi yang terbaik, jadi yang ini, jadi yang itu. Karena ya gue merasa level kemudahan gue untuk merasa cukup tuh lebih baik sekarang. Cuma ya mungkin konsekuensinya jadi
ada beberapa potensi-potensi duniawi yang mungkin gak bisa gue capai atau lebih susah capainya. Karena untuk bisa dapat itu mungkin butuh ambisi yang lebih besar. Tapi pertanyaannya ya kembali lagi ke yang tadi kita di pertanyaan sebelumnya ya. Not wanting something is as good as having it. Jadi mungkin matinya ambisi gue lebih karena kayak, oh yang dulu gue kira gue mau, ternyata sekarang gue gak terlalu mau gitu. Gue pengen jadi misalnya YouTuber self-development terbesar, ternyata gue juga gak terlalu mau. Jadi YouTuber yang punya omset berapa-berapa gitu, ternyata gue juga gak terlalu mau. Dan gue lebih senang kayak ya pelan-pelan aja growth-nya gitu. Jadi dari sisi ambisi gue agak redam sih jujur akhir-akhir ini. Cuma mungkin untuk bisa tetap berkarya, gue jadi lebih fokus ke impact hariannya. Kayak yang ngedrive gue bikin konten lagi sejak ke Indonesia adalah gue bisa ngelihat dan interaksi secara langsung sama orang-orang yang terimpact sama kontennya. Kayak gue kemarin habis book tour ke Bandung, Jakarta. Itu yang ngelihat orang-orang yang tadinya cuma angka views doang di YouTube. Di wujud aslinya itu luar biasa menurut gue. Kadang mungkin kita juga sebagai content creator tuh gak nyadar kayak, oh kita punya 100.000 penonton. Di kepala kita angka doang kan. Misal ada kita ngepost yang like cuma 1.000. Di kepala kita tuh angka doang. Tapi kalau dikumpulin kan 1.000 orang. Penuh itu satu aula. Iya makanya kayak, oh ternyata sekarang gue sadar ambisi gue tuh harusnya bukan jadi orang dengan angka followers terbanyak atau apa. Tapi kayak seberapa dalam impact yang gue bisa kasih ke masing-masing orang. Makanya pas gue tuh disamperin beberapa orang terus mereka kasih tahu, oh kamu impact ke aku kayak gini loh liat videomu. Yang mana sebelum gue ketemu tuh mikir, ini video gak berguna kali ya. Soalnya viewsnya lebih rendah di antara yang lain. Ternyata dari itu justru orang merasa kayak, oh lu beneran ngomong ke hati gue gitu. Dan apa yang betul-betul kayak nyampe vibrasinya ke hati itu benar-benar bisa bikin kita keketuk sih. Dan ya gue cukup awalnya sangat bisa dibilang nge-crafting beberapa cara untuk mendapatkan atensi dengan konten-konten pendek. Sampai kemudian kayak bikin orang emosional. Dan itu yang beberapa tahun belakangan ini gue lakukan. Dan gue sadar itu bahwa pelan-pelan akhirnya gue pengen bukan hanya menggiring. Tapi bikin apa yang gue sampaikan itu tuh jadi meaningful buat audiens gue sendiri. Dan dari sinilah gue pelan-pelan kayak bangun long form konten, bangun community, terus bangun buku juga. Sampai kemudian kayak apa yang Zahid bilang, tanggung jawab kita ternyata jauh lebih besar gitu. Dengan satu konten yang kita bikin, makanya ada satu movement yang sekarang gue lagi gerakin namanya 1.000 followers sama dengan 1.000 murid gitu. Karena ya tanggung jawab kita juga jauh lebih besar gitu di digital. Ini kayaknya lu banget sih. Buat satu pantun secara spontan yang menggambarkan nasib atau keresahan Gen Z saat ini. Wah, berat nih pundak gue nih. Kudu pantun lagi. Kalau sering bikin pantun. Bentar. Gue seringnya bernarasi. Dulu gue kenal lu tuh dari pantun-pantun lu. Yang berima-berima kan? Iya, yang banyak. Iya. Bentar ya. Gue sambil catat boleh ya? Catat. Ini agak spontan juga. Kita coba. Berarti ya keresahan Gen Z berarti yang lagi rame. Oke. Kamera cek HP dia kamera. Tolong kita lihat dia beneran spontan atau cari-cari di mana gitu ya. Oke. Bentar, pas kritis. Lu beneran ngetik? Kalau dari keyboard soalnya kayak nulis kocok. Kalau lihat dari posisi jempolnya ya. Kamera ya? Oke. II nih terakhirnya, berima I. Dewan juri nilai intonasi bikin pusing satu generasi. Ini lomba cerdas cermat atau nyanyi? Pas kritis dikit langsung dibilang tak tahu artikulasi. Gimana? Artikulasi gue jelas gak? Jelas. Dan lu tahu, gue tuh sebelum kita ngomong di sini,
Oke, gue baru nangkep. Sebelum kita ngomong di sini, gue tuh abis komen di salah satu postingan Bima yang gak kritisi, kenapa nih orang atau anak yang kemarin jadi tanda kutip korban dari si juri-juri ini, justru solusinya adalah dikasih beasiswa gitu. Dan menurut gue itu kebiasaan petinggi-petinggi kita ya. Jadi duta. Iya itu. Jadi kayak, tapi ini gak hanya di beasiswa aja sebenarnya, maksudnya di case ini, tapi di semua case dulu. Kalau misalnya ada yang kayak, apa ya, misal ada video bapak sedih, terus solusinya daripada ngasih kondisi pekerjaan yang lebih baik, lu ngasih duit banyak-banyak, berangkatin ini, berangkatin itu. Itu menurut gue kayak, kita gak nyelesain root cause-nya. Setuju. Dan kadang emang dari petinggi, tapi juga kadang dari sesama kita mungkin kalau misalnya lu ngerasa ya. Ada anak viral, terus seakan-akan semua orang mau langsung jump in di satu case ini. Ya. Padahal sebenarnya yang kita perjuangkan kan bukan hanya anak ini ya. Kita pengen kondisinya lebih baik secara umum gitu. Ya. Sedangkan kadang setiap ada kasus viral ini, entah atasannya tuh mikir pas kita marah tuh kita pengen ditenangin aja gitu. Iya, lewat apa-apa yang fantastis kan. Tapi kata gue tuh kenapa kita gak lihat root cause-nya sih? Gue setuju sih soal itu. Kayak nutup luka aja. Sampai kemudian akhirnya kayak masalah terbesarnya salah satunya adalah ya pendidikan kita juga tadi. Yang hari ini kayak gue juga selalu agak sedikit kritik soal bagaimana kita memandang guru, memandang dosen, bahwa gak boleh sekedar patuh. Patuh dalam artian di sini ya dosen bilang A juga kita bilang B atau C pun agak sedikit kita melawan karena mungkin kita masuk akal dalam artian kita punya argumentasi, tidak melawan hanya dengan sentimen. Menurut gue itu mesti dilakukan. Dan ada satu kalimat dari Sohoki yang gue suka banget, dia bilang bahwa guru bukan dewa, murid bukan kerbau. Dan kalau gue lihat sih ini masalahnya berlapis-lapis karena lu lihat sendiri bagaimana MC-nya mungkin ketakutan juga di situ. Dan gue mungkin lebih bisa empati sama sisi MC karena ya kita pasti semua tahu lah jadi pekerja kayak gimana di bawah petinggi-petinggi kan. Memang kita ada kemampuan buat ya mungkin memilih yang lebih baik gitu. Tapi kayak gue mungkin walaupun salah ya, tapi menurut gue masih bisa sedikit memahami kenapa ngambil jalur itu gitu. Karena gue tahu mungkin potensi apa yang akan terjadi kalau misalnya yang dilawan adalah pihak-pihak berotoritas. Itu jauh lebih bahaya bagi dia. Dan mungkin di keputusan yang harus dibuat di 5 detik ya semua orang pasti punya potensi buat ngebuat salah. Dan beliau bikin salah. Cuma yang gue lebih khawatir ini adalah yang di atas-atasnya itu loh. Masa kayak ke anak-anak kayak gitu kan. Yang penting dia benar. Yang penting dia terlihat sempurna. Gak salah. Atau dia mungkin ngerasa jadi raja-rajaan gitu. Tapi ini di semua lini kehidupan kita kayaknya udah sangat-sangat menggerogoti. Iya, karena roots problemnya menurutku adalah masih apa ya, terutama beberapa, ini gue gak ngeblame satu generasi aja, tapi mungkin karena budaya yang tercipta begitu feudalistik juga, yang kita gak tahu nih akar simptomnya dari mana. Ada yang bilang karena post colonial mindset kalau katanya Mas Bagus, jadi masih ada sisa-sisa bagaimana Belanda pada saat itu ngejajah kita, akhirnya membuka sekolah dan segala macam. Tapi gue pengen bilang bahwa generasi sekarang udah beda. Dia jauh lebih kritis, dia jauh lebih paham, dia jauh lebih substantif. Dan memang kadang ada beberapa problem kayak dia lebih terburu-buru, instan. Tapi gue sedikit yakin bahwa generasi kita ini punya POV yang beda. Terutama untuk ngebawa pendidikan Indonesia ini ke arah yang jauh lebih menurut gue kita jauh lebih kritis sih. Dan ya karena kita hidup di medsos juga ya. Kita untungnya bisa cari perlindungan di antara orang-orang lainnya gitu. Dia ngerti gameplaynya ya kemarin ketika ada ketidakadilan, dia posting. Cuma gue takut apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah kalau misalnya lomba lagi itu semua bakal gak dibolehin gitu ngerekam? Rekaman bakal ditiadakan sekarang? Bisa jadi. Jadi gue takut apa yang akan terjadi setelah ini. Kadang-kadang daripada bilang kayak, oke kita mau improve kualitas juri-juri dan semacamnya. Atau generasi-generasi atas kita lebih mengambil tanggung jawab atas kewajiban mereka buat mengelola emosi dan juga berdiri atas prinsip-prinsip yang seharusnya. Kadang mereka lebih pilih kita take down aja tuh semua rekaman.
Kita nggak usah ada rekaman lagi. Malah yang ada sensor ya. Iya, atau di nerf lomba-lombanya yang di masa depan. Jadi misalnya tadi anak-anak dapat keuntungan apa-apa karena ada kasus ini, ada yang dihentikan supaya Iya. anak-anak ini dapat pelajarannya. Itu dalam sih. Kita lanjut ya. Lanjut. Apa realita jadi orang dewasa yang paling beda dari bayangan lu pas kecil dulu? Wah, balik ke childhood. Ternyata orang dewasa sebroken atau serapuh kita pas masih kecil juga ya. Maksudnya gue pas umur dewasa sih ngerasa badan gue kayak, maksudnya ada bagian-bagian gue kayak anak kecil juga gitu. Yeah. Kayak gue ngerasa SMA tuh kemarin dan SD tuh gak lama yang lalu gitu. Tapi gue tahu di saat yang bersamaan gue juga harus bayar pajak, harus ngerjain tanggung-tanggungan yang lain. Jadi itu gak kebayang pas gue kecil sih. Gue pikirnya pas gue kecil tuh lihat-lihat orang dewasa tuh orang-orang yang udah jadi kan. Ngeliat ke orang tua kayak mereka ada di titik dimana mereka gak harus khawatir apa-apa lagi karena mereka superhuman gitu. Tapi pas gue dewasa sih gue mikir kayak, oh ternyata masalahnya ke bawah terus ya. Jadi gak akan ada titik dimana kita nyampe situ terus kayak kita bakal hidup selamanya bahagia. Tapi kita jadi harus berkenalan dan berdamai sama masalah-masalah yang bakal terus ada. Oh. Tapi gue penasaran, ada gak sih momen atau mungkin barang yang dari kecil tuh kayak lu pengen banget dapetin itu sehingga akhirnya baru kecapai nih di masa-masa yang sekarang? Traveling. Sekarang udah total berapa negara berarti? 50, cuma gue jadi males lagi sekarang. Karena gue sadar kalau misalnya gue ngejar 50 tuh karena dulu gue pengen banget. Cuma ya gue tahu kondisi keluarga juga kan maksudnya. Bukan gak bisa ya, maksudnya keluarga gue bukan, menurut gue keluarga gue cukup berada untuk di lingkungan Riau ya. Tapi itu kan bukan sesuatu yang bisa gue akses gitu. Yeah. Jadi pas gue bisa akses dengan penghasilan pertama dari konten, langsung gue putar ke travel semua dong. Cuma jadinya itu sangat-sangat membutakan gue terhadap kelemahan gue yang lain. Karena sebetulnya ini kan adalah bentuk tanda kutip balas dendam ya. Jadi gue travel karena dulu gue gak bisa. Bukan karena gue kayak pengen explore pelan-pelan. Jadi gue nge-checklist negara yang sekadar buat checklist aja. Walaupun gue gak kayak pengen banget atau gimana gitu. Tapi lu nyesel gak? Mungkin secara umum gue bilang gue gak nyesal karena ya pada akhirnya pengalaman kan. Tapi menurut gue itu seharusnya bisa digunakan dengan lebih baik sih. Kesempatan, waktu. Kan kalau lu travel tuh lu bisa berminggu-minggu kan dalam satu waktu. Terus juga investasinya gak sedikit kalau buat travel ya. Jadi kalau misalnya gue balik sih mungkin gue bakal tetap travel. Tapi travel tuh gak harus ke banyak negara atau ke negara yang jauh. Kadang lu juga bisa dapat yang lebih bagus, yang lebih dekat. Atau bahkan di komunitas lu sendiri kenalin lebih jauh. Terus apa yang gue punya resource-nya gue putar lagi ke ngembangin impact daripada travel. Jadi gue ada skenario what if sih. Gimana kalau gue waktu itu gak milih travel dan gue coba untuk ngebangun kayak ngebangun bisnis mungkin. Tapi at the end of the day kayak gue seneng itu semua terjadi dan itu ngebentuk diri gue yang sekarang. Oh, silakan. Pernah gak lu ngerasa ketinggalan kereta pas lihat progres orang lain di medsos? Pernah banget. Ketika kayak gue di awal-awal baru mulai konten dan sebelum gue bikin konten itu berasa dunia yang berbeda lah. Karena gue sadar gitu pada saat gue merantau ke Jakarta, gak punya teman, gak punya siapapun pada saat itu dan memilih jalan yang agak beda dengan keluarga yang lain. Beberapa asik di daerah, asik di kampung sendiri, tapi gue memilih untuk ke Jakarta pada saat itu. Gue udah ngerasa kayak gue udah cepet nih karena di kota. Wah ternyata jauh lebih menyeramkan pada saat ketika gue sendiri, gue di kos, gue membayangkan bahwa ini ke depan gimana ya gue bayar dan segala macam. Karena gue berusaha juga buat untuk pasang standar lah. Nah pada saat itu semuanya tampak sulit aja. Makanya ada satu opsi yang kayak gue ambil adalah dengan mengeksplorasi terus apa yang kayaknya gue benar-benar bisa yakin bahwa
ini adalah apa yang pengen benar-benar gue jadikan pegangan pada saat itu. Makanya gue nyoba jadi jurnalis, gue nyoba magang, gue nyoba kerja, gue nyoba part time, bahkan pernah jadi barista juga. Jadi akhirnya gengsi itu tuh gue buang jauh-jauh tuh. Gue jadi barista, gue kerja di bareng teman. Gaji pertama gue juga masih ingat pada saat itu 500.000 dan itu udah cukup bikin senang dan gue sisain buat kirim ke orang tua. Dan dari situ akhirnya kayak gue ngerasa ketinggalan kereta karena yang lain dia udah liburan terus. Kayak gue ngelihat apalagi pada saat itu tumbuh influencer-influencer yang begitu suka flexing dan gue merasa kayak berada di timeline yang kayaknya bukan gue yang bikin gitu. Jadi gue cukup terburu-buru pada saat itu sampai kemudian gue menyadari kembali, mengingat lagi apa yang akhirnya gue pengen capai. Jadi ada fase di mana gue mengalami rasa kesepian dan juga rasa kesendirian gitu. Dan kesendirian ini gue jadikan awalnya sebagai bentuk kayak ini ada gue kayak gak bisa menemukan tempat untuk menyalurkan skill dan segala macam. Jadi gue cukup sendirian pada saat itu, tapi gue merasa pada saat itu adalah gue butuh sendiri ternyata di era yang kayak serba cepat, serba kita harus mencapai sesuatu. Dan gue cukup menikmati waktu kesendirian itu sih. Kayak pada saat gue mengasingkan diri untuk reconnect, disitulah akhirnya kayak benar-benar gue merasa akhirnya gak melihat lagi kereta orang lain. Jadi kayak gue punya gerbong, gue punya stasiun sendiri dan gue punya destinasi terakhir sendiri gitu. Itu sih. Oke, kita lanjut. There. Coba tirukan gaya bicara dan kebiasaan unik lawan main lu pas lagi syuting konten atau lagi serius. Siapapun sih. Gaya bicara dan kebiasaan unik. Gaya lu tuh suaranya serak-serak basah gitu. Jadi gue Cuman lu gak bisa nyanyi sih. Cuman saya lu coba ngomong. Ngomong apa? Ngomong apa? Gue gak gitu juga. Ngomong apa? Gue Lu kayak tahu Dilan nggak aja, kalau Dilan. Tau gak sih lu Dilan? Dilan Cepmek. Lu lanjut dulu lah. Gue lanjut dulu ya. Rian. Sebetulnya kita baru kenal baru ya, tapi gue tuh tahu beberapa hal. Teman-teman, kita mahasiswa Indonesia. Gak gitu banget kali. Lebih ke orasi. Iya. Bisa di ini lah. Boleh lihat pantun lu gak? Gue mau bacain. Apa? Pantun lu yang tadi. Dewan juri nilai intimidasi, bikin pusing satu generasi ASI. Ini lomba cerdas cermat atau nyanyi. Pas kritis dikit, langsung dibilang tak tahu artikulasi. Itu lu nulisnya gitu soalnya. Gue gitu ya? Gak tahu sih ya. Mungkin benar. Cukup ya? Cukup. Bisa diterima. Aduh, ada der lagi di situ. Okay. Pas banget lagi nih. Apa mimpi yang pengen lu kejar kalau seandainya uang bukan lagi masalah di dunia ini? Wow. Gua pengen jadi peternak dan Sapu-sapu. Wah. Bukan. Peternak Lele. Ayam, oke. Kenapa ayam? Gue sangat dekat dulu dengan ayam. ayam kakek gue dulu tuh punya ayam. Pelihara banyak sekali ayam. Cuma karena setelah dia meninggal, akhirnya ayam-ayam itu ikutan juga. Gak ada yang rawat. Oh, oke. Kabur, lari. Oh. Mungkin karena kok bisa? Gak ada yang rawat. Akhirnya pada saat itu semua kayak kebun. Yang awalnya kakek gue juga dulu punya kebun, hanya dijual semua sawah. Karena semua ya gue ngerantau, terus ayah gue fokusnya jadi PNS. Jadi ya gak ada waktu buat ngurus itu. Jadi ketika ya udah selesai masalah finansial, kayaknya gue bakal balik jadi petani sih. Berarti lu bakal pindah dari Jakarta dong?
Ya. Atau lu mau bikin ternak ayam di dalam gedung ini? Kok nggak kebayangin sih baunya nanti podcast di sini bau ayam. Cuma gue sangat pengen menghidupkan kembali bahwa ya kita punya kekayaan agraris tadi. Kayaknya seru deh. Jadi kayak petani yang kayak di New Zealand gitu. Kayak kita tinggal duduk-duduk. Kebayang. Kalau lu? Kalau nggak ada concern dunia ya. Nah di sini baru gue mau travel. Gue bakal ke ujung-ujung dunia di sini. Karena dengan gue travel sekarang tuh gue kayak mengabaikan kewajiban gue yang sekarang. Buat gue lihat-lihat yang lain dulu. Tapi kalau misalnya gue udah punya semuanya. Kayaknya gue bakal ke ujung-ujung dunia banget. Apa satu negara yang kayaknya lu pengen banget tapi belum kesampaian? Chile. Kenapa? Apa di sana? Karena di kepala gue Chile tuh jauh banget kan. Kayak di ujung Dia dunia. Deket. Kayak di ujung-ujung bawah. Oh, iya. Di Amerika Latin selatan. Dekat Brazil kan? Iya. Tapi ya di satu benua sih. Tapi kan ada Argentina tuh di tipnya. Terus ada Chile. Gue pengen ke situ, ada pegunungan namanya Patagonia kalau lo tahu. Situ gue pengen banget, cakep banget. Dan vegetasinya juga unik. Oke. Jadi gue pengen di situ. Chile. Travel ya berarti ya. Iya. X, seberapa sering lu maksa produktif cuma karena takut ngerasa gak berguna? Jarang sih. Gue punya channel yang ngebahas tentang produktivitas seperti itu. Jadi gue udah cukup terbiasa untuk tahu kalau produktivitas tuh gak bisa dipaksa. Jadi semuanya soal ya kayak situasi dan juga lingkungan yang lu bikin ya. Jadi kalau misalnya lu harus memaksa untuk ngelakuin sesuatu, berarti ada yang gak pas dengan inputnya. Entah lu berarti ada di lingkungan yang gak tepat, lu ada di jurusan yang gak tepat, atau lu timingnya itu lagi gak pas. Jadi kayak gue tahu kalau misalnya gue lagi gak pengen ngelakuin sesuatu tuh kemungkinan besar karena ada dari input itu yang gak pas. Gimana lu melihat pemikiran soal self exploitation atau kayak ya kita sebenarnya memperbudak diri kita sendiri demi over performance. Iya kan? Kita ngejar sesuatu, pencapaian terus. Semua itu tentang validasi eksternal kan. Ya makanya emang first stepnya sih harus tahu dari mana kita datang keinginan untuk dapat validasi eksternal itu. Karena hampir gak ada rootsnya yang kebentuk di ya baru-baru ini tuh hampir gak ada. Kebanyakan emang lu harus tarik ke zaman lu dulu gitu. Pas kecil mungkin lu emang dapat pengakuan atau kasih sayang kalau misalnya dapat nilai bagus doang. Atau sama guru lu dianggap bukan apa-apa sampai lu tiba-tiba jadi mahasiswa atau siswa berprestasi dan lu diakui terus sama guru lu gitu. Lu harus cari ke sana. Karena misalnya gue tuh takut, gue sempet self-sensor kan. Ada periode gue gak mau muncul di publik karena sama ketakutan gue tuh ternyata kalau di trace ke belakang ya gue jadi kayak, gue ada konflik sama orang tapi secara sepihak dianggap yang salah gitu. Padahal sebenarnya konflik di anak-anak tuh selalu berantakan kan. Tapi gue bertahun-tahun mikir kayak, oh berarti gue yang jahat. Jadi gue gak pantas untuk tampil di publik dan semacamnya. Padahal kan kalau dibawa ke psikolog ya, lu anak-anak gitu. Kapasitas biologi lu beda sama yang sekarang. Jadi kalau udah tahu rootsnya kayak begitu, lu bakal bisa nyusun next stepsnya dari sini. Oke. Gue rasa obrolan kita ini udah cukup sedikit menggambarkan apa yang akhirnya juga mungkin ya teman-teman audiens gue gak tahu bagaimana dia merefleksikan perjalanan pribadinya. Tapi gue cukup bisa bercerita dengan kartu ini dengan secara terbuka sama Zahid. Dan semoga juga teman-teman bisa menemukan medium, tempat yang menurut teman-teman nyaman untuk diceritakan. Dan harus menemukan itu sih karena gue sangat merasa bahwa kekuatan bercerita itu banyak sekali. Bukan hanya mendengarkan tapi juga menceritakan. Di situ ada power yang kayak kita jauh lebih terhubung. Kayak hanya beberapa menit tadi gue bercerita sama Zahid. Akhirnya kayak kita ngelihat ada pattern yang sama. Oh ada juga yang beda. Ada juga yang kita gak sejalan. Tapi kita bisa ngelihat satu benang yang sama bahwa ya kita masih tetap sama-sama manusia. Dan manusia adalah seorang pencerita. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Merayakan Cerita segmen Kartu Cerita. Sampai ketemu bareng gue Ahmad Zahid di segmen selanjutnya. Jangan lupa minum kopi enak. Oke.